Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Baik. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Mas siapa? Mas Hadi ya, silakan Mas Hadi, kita pimpin berdoa dulu. Yuk, Siap, silakan. Dok. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, doa mulai. Tahu ya? Tahu ya? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran ya, Pak Lukman ada pantun dulu. Ya. Nanti saya harap, Pak Lukman harap akan ada yang membalas pantun dari Pak. Oke ya. Pergi sapori naik delman Asik, ya. Berkeliling kota ditemani Pak Polisi. Hari ini berjumpa lagi dengan Pak Lukman. Ya, kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Tujuan dan juga manfaat. Ya, apa yang akan kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini? Ya, bisa dilihat di situ. Ya, tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi penting ya pada teks eksposisi. Terus yang kedua yaitu menganalisis ide pokok pada paragraf eksposisi. Nah, setelah kalian mempelajari tujuannya itu, ya kalian akan mendapat apa? Kira-kira manfaatnya apa coba? Manfaatnya apa coba? Ya, menemukan inti informasi tanpa membaca keseluruhan teks. Kalian ketika bahasa Indonesia biasanya kan soalnya teksnya panjang-panjang, ya apa tidak? Ya. Ya, lah di sini nanti kalian akan mempelajari bagaimana sih menemukan informasi yang ada pada teks tersebut tanpa membaca keseluruhan teksnya. Begitu. Siapkan alat tulis dulu. Ya, nanti Pak Lukman akan menayangkan sebuah video. Ya, akan menayangkan sebuah video. Kalian tuliskan informasi apa saja, ya informasi apa saja yang ada pada video tersebut. Begitu, ya. Pak Lukman coba tanyakan ya. Sudah siap semua apa belum? Ya. Siap ya. Pak Lukman akan tanyakan. Saya harap kalian hening ya, jangan ada yang berbicara. Aneh nggak sih kenapa Australia kosong banget? Australia besar sekali, supaya kamu bisa bayangin ukurannya hampir sebesar Eropa. Rumah bagi 26 juta orang, Australia adalah salah satu negara dengan populasi berwilayah paling sedikit. Australia cuma menempati peringkat ke-55 dalam populasi tertinggi di dunia, padahal punya luas daratan terbesar ke-6. Kenapa banyak area yang kosong ya? Tebakanmu mungkin karena banyaknya hewan berharga yang bersembunyi di balik setiap batu. Alasan ini sih udah cukup bagiku untuk menghindari Australia, tapi ada satu alasan khusus untuk menjelaskannya. Kekeringan di Australia memastikan bahwa 85% populasi di sana tinggal dalam jarak 50 km dari pantai, dan 80%-nya tinggal di sepanjang sisi timur yang curah hujannya lebih tinggi. Tapi meski secara keseluruhan tidak ada hujan, hanya 20% area Australia yang merupakan gurun tak layak huni, dan cuma 40%-nya yang dianggap tak layak huni menurut standar manusia. Konsumsi air sebenarnya lebih tinggi dari rata-rata curah hujan mereka setiap tahunnya, tapi ada sumber air kuno yang tersembunyi di bawah yang bisa mendukung populasi yang jauh lebih besar. Ini adalah salah satu sumber air bawah tanah terbesar di dunia, yaitu Basin Besar Artesis. Basin ini mencakup area 1,6 juta kilometer persegi yang merupakan seperlima ukuran Australia. Basin ini menampung cukup air untuk menutupi bumi di bawah air setinggi 0,5 meter
Coba untuk secara umum ya membicarakan tentang apa di sini? Tentang benua Australia. Yang dipermasalahkan atau yang dibicarakan pada teks video eksposisi tersebut itu adalah mengapa Australia itu kan luas banget ya, luas sekali ya, tetapi penduduknya sangat sedikit. Coba, tadi ada yang mencatat apa tidak? Untuk luas benua Australia itu urutan keberapa? Ya, ke-6 dari luas daratan yang ada di dunia. Terus untuk jumlah populasi penduduknya itu cuma berada di urutan berapa? 5. Ya, itu sangat luar biasa perbandingannya. Ya, luas daratannya ke-6, tetapi urutan jumlah populasinya hanya di 55. Berarti kosong ya Australia ya? Kosong ya sedang ya? Kalian kalau mau main sepak bola di sana aja nggak apa-apa. Ya. Mau main layangan ya nggak apa-apa ya. Di sana panjang lah. Ya. Nah di Australia itu tadi kenapa bisa penduduknya itu sedikit? Coba ada yang tahu? Oke kita mulai dari yang awal dulu aja ya. Yang pertama, Australia itu penduduknya tinggalnya di daerah mana? Daerah tepi pantai atau pesisir pantai, ya. Kebanyakan tinggalnya di situ. Kenapa bisa demikian? Karena curah hujan yang rendah, ya. Jadinya kekeringan di daerah tengah, ya. Di daerah tengah itu ada yang berupa gurun. Coba berapa persen tadi dulu? 80. Pas itu ya, 20 yang berbahaya dan 40 yang tidak layak huni. Nah, itu karena tidak layak huni, jadinya penduduk Australia lebih memilih tinggal di pesisir pantai yang sumber airnya itu lebih banyak atau lebih melimpah ya. Nah, dari sumber air yang ada di Australia tadi kan disebutkan ya, ada sumber air yang kiranya itu cukup untuk kebutuhan orang Australia. Itu ada di mana sumber air? Bawah tanah. Namanya apa? Basin besar artesis. Ya, itu adalah sumber mata air yang ada di dalam tanah Australia. Ya. Nah, dari situ itu sumber airnya bisa menghidupi paling tidak berapa ribu tahun tadi? 1.500 tahun. Berarti lama sekali ya. Nah, terus selanjutnya, apakah bidang pertanian di Australia itu tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusianya? Layak atau tidak? Layak ya. Justru di situ malah sangat luas. Berapa persen coba? 65%. 65 apa 6,5? 6,5%. Nah, kalau dilihat dari angkanya itu sedikit. Tapi Australia kan luas, ya. 6,5% itu luasnya setara negara apa? Negara Prancis ya. Bahkan setelah hasil pertaniannya itu dikonsumsi oleh masyarakat Australia, masih ada yang diekspor sebesar berapa persen tadi? 70%. Berarti masyarakat Australia hanya memakan berapa persen? 30%. Ya, berarti hasil pertaniannya juga sangat melimpah. Ya. Tadi ya sudah disebutkan daratannya luas ya, terus sumber airnya memadai, sumber makanannya memadai. Kenapa tetap orang-orangnya itu sangat sedikit atau populasinya sedikit? Ternyata ya proses migrasi ya. Tahu migrasi? Perpindahan penduduk ya, perpindahan penduduk. Nah, bangsa Australia itu aslinya dari bangsa mana? Inggris. Coba, dari mana? Inggris. Ya, dari bangsa Inggris yang bermigrasi pada tahun berapa dulu? Ya, intinya sudah lama sekali lah ya, sudah lama sekali. Nah, di situ ketika bangsa Inggris sudah ke Australia, itu bangsa-bangsa Eropa yang lainnya tidak ikut ke sana. Kenapa coba? Karena adanya perbatasan ya. Terus setelah itu bangsa-bangsa Eropa lainnya lebih memilih ke yang lebih dekat ya, karena dari Eropa ke Australia itu sangat
jauh. Memakan waktu dan memakan Biaya. sehingga mereka lebih memilih ke benua apa? Amerika. Ya, lebih memilih ke benua Amerika yang disebutkan. Nah, tadi disebutkan ke negara apa aja? Ya. Nah, berarti itu adalah informasi penting ya yang disampaikan. Ada yang tahu tidak pokok paragraf? Coba si Diandra baca lagi. Yang lantang, Diandra. Tidak pokok paragraf. Titik pokok paragraf adalah titik pembicaraan atau pokok permasalahan dalam sebuah bacaan. Titik pokok merupakan kalimat yang bersifat umum, kemudian dijelaskan melalui kalimat yang lebih khusus. Nah, di sini ya ada yang dipertebal yaitu inti pembicaraan. Selanjutnya bersifat umum. Maksudnya bersifat umum itu tidak menjelaskan kalimat yang lain. Coba kalian buka pada halaman 60. Coba. Halaman 60. Buku teks. Ya, buku teks. Yang secara berkelompok nanti yang akan dipresentasikan kan cukup perwakilan saja, ya, untuk perwakilan saja. Tetapi untuk semuanya mengerjakan, ya, mengerjakannya berkelompok. Mengerjakan ya. Nanti yang dipresentasikan cukup satu saja, tapi semuanya mengerjakan. Semuanya mengerjakan yuk. Ya, semuanya mengerjakan. Nanti yang dipresentasikan cukup satu, tapi semuanya ikut membantu dan juga ikut. Ayo semuanya Mas Nabil yuk ikut menulis juga yuk Mas Nabil yuk. Bekerja sama nanti ikut. Dan bandingkan dengan jawaban kelompok kalian, apakah juga sama atau ada yang berbeda. Nanti kalau ada yang berbeda, bisa kalian menanggapinya, ya. Coba satu. Paragraf ke-1, kalimat ke-1. Jika pemerintahan dapat bertindak dalam kita sudah mempelajari mengenai tiga pokok paragraf. Nah, untuk ya menambah pemahaman kalian, ya kalian silakan kerjakan soal evaluasi, ya melalui Google Form. Nanti Pak Lukman akan kirimkan linknya, ya melalui WhatsApp. Itu ya. Ya. Nah, setelah kita mengerjakan beberapa lembar kerja tadi, kira-kira kita sudah mempelajari apa saja, Pak? Yang pertama, jadi ya, mengenai pengertian teks eksposisi. Terus setelah itu kita menyimak video untuk mencari apa? Ya, informasi penting dulu ya. Mencari informasi penting dari eksposisi. Terus selanjutnya kalian berkelompok untuk menganalisis apa? Tiga pokok paragraf. Untuk pertemuan berikutnya itu kita akan membahas mengenai pola pengembangan paragraf. Ya, pola pengembangan paragraf. Nah, alasannya ya, kenapa sih tadi kita harus mencarinya itu kalimat yang pertama atau terakhir? Nah, itu akan dipelajari pada pola pengembangan paragraf. Ya, gitu ya. Nah, kira-kira sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, pertemuan pada pagi hari ini ya dengan pembacaan Al-Dalam bersama-sama. Ya, dari Pak Lukman ya cukup sekian. Apabila ada kata yang kurang berkenan,